Oke, dari pertanyaan tadi, apakah boleh orang yang berhubungan kerabat keluarga, misalnya antara orang tua dan anak mendirikan PT? Nah, pertanyaan semacam ini juga sering ya diajukan oleh subscriber channel Legal Access. Apakah orang yang berhubungan kerabat, suami dan istri misalnya boleh mendirikan PT secara bersama-sama? Kita akan menjawabnya di video ini ya. Nah, jadi PT itu atau perseroan terbatas ya, itu kan adalah sebuah badan hukum ya yang merupakan perkumpulan modal. Jadi ada subyek-subyek hukum para pendiri PT yang saling melakukan perjanjian, kemudian mereka memasukkan kekayaannya sebagai modal PT. Jadi bisa dibilang PT itu merupakan sebuah kumpulan modal di mana beberapa orang atau beberapa subjek hukum ini nggak harus orang perorangan sih, bisa juga misalnya badan hukum PT yang lain. Nah, mereka ini memasukkan sesuatu harta kekayaannya menjadi modal PT tersebut. Ketika PT itu sudah berdiri, sudah menjadi sebuah entitas hukum, sudah menjadi sebuah badan hukum, maka yang tampil ke depan ini adalah badan hukum PT-nya sebagai sebuah legal entity, sebagai sebuah konstruksi hukum, dan bukan lagi orang-orangnya atau para pendirinya atau para pemiliknya atau istilahnya para pemegang sahamnya. Nah, jadi ketika si PT ini berhubungan dengan pihak lain, katakanlah dengan pihak ketiga atau dengan pengadilan, maka yang maju sebagai pihak dengan pihak ketiga itu ya badan hukum PT itu sebagai sebuah entitas, bukan lagi para pemiliknya atau para pemegang sahamnya. Nah, sekarang jadi persoalan siapa aja nih orang-orang yang memang bisa atau berhak secara hukum untuk mendirikan PT. Siapa yang bisa melakukan tindakan hukum mendirikan PT? Apakah hubungan keluarga ini menghalangi orang-orang untuk mendirikan PT? Nah, sebenarnya pada prinsipnya setiap orang, siapapun itu bebas ya untuk melakukan tindakan hukum, termasuk tindakan hukum mendirikan PT. Tapi memang ada beberapa orang yang dilarang untuk melakukan tindakan hukum, artinya tidak bisa melakukan tindakan hukum tertentu. Orang-orang ini misalnya anak di bawah umur atau misalnya juga orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini juga orang-orang yang dikategorikan tidak bisa melakukan tindakan hukum dan karenanya dia nggak bisa mendirikan PT. Sementara hubungan keluarga, misalnya hubungan antara anak dan orang tua, ini bukan merupakan halangan dari anak dan orang tua tersebut untuk melakukan tindakan hukum pendirian PT. Jadi bisa-bisa saja anak dan orang tua, termasuk juga saudara-saudaranya ya, saudara-saudara kandung, ini juga bisa untuk bersama-sama mendirikan PT. Misalnya anak dan orang tuanya ini bersama-sama mendirikan PT, kemudian setelah PT-nya berkembang, masuk lagi anggota keluarga yang lain, ada saudaranya, ada sepupunya. Ini bisa saja dilakukan karena orang-orang ini meskipun kerabat keluarga, tapi orang-orang ini adalah individu-individu yang secara hukum dianggap sebagai subjek hukum yang bebas, subjek hukum yang merdeka, subjek hukum yang bisa melakukan tindakan hukum sendiri, subjek hukum yang punya harta kekayaan sendiri dan memasukkan kekayaannya itu ke dalam perusahaan sebagai modal. Jadi yang paling penting adalah subjek hukumnya ini bebas, independen, diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum, punya harta kekayaan sendiri, dan memasukkan kekayaan itu ke dalam perusahaan sebagai modal. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan kekerabatan keluarga ini, satu hal yang perlu dicatat bahwa kalau hubungan kekeluarganya itu antara suami dan istri, ini yang secara umum suami dan istri ini tidak bisa mendirikan PT tersebut secara bersama-sama. Kenapa suami dan istri tidak bisa mendirikan PT secara bersamaan? Karena di dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri ini terdapat percampuran harta. Jadi harta suami dan harta istri ini bercampur menjadi harta bersama. Sehingga dari luar kita ngelihatnya tuh
Ya di sini cuma ada satu harta kekayaan bersama suami dan istri, di mana suami dan istri masing-masing ini tidak punya kekayaan sendiri-sendiri gitu. Jadi kekayaannya itu bersama, kekayaan suami dan istri. Jadi akan dianggap sebagai satu kekayaan. Nah, kalau dibalikin lagi ke konsep PT tadi sebagai sebuah perkumpulan modal, ya artinya suami dan istri ini dianggap sebagai sebuah atau satu subjek hukum yang punya satu jenis harta kekayaan, yaitu harta kekayaan bersama suami dan istri. Nah, ini prinsip umumnya ya. Tetapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya ini kalau misalnya suami dan istri ini membuat sebuah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini merupakan perjanjian yang memisahkan harta bersama suami istri tadi gitu. Jadi dengan adanya perjanjian perkawinan, biasanya harta suami dan harta istri ini tidak bercampur ke dalam harta bersama. Jadi masing-masing pihak, suami dan istri ini dianggap memiliki hartanya sendiri. Suami punya hartanya sendiri, tidak bercampur dengan hartanya istri. Begitu juga istri punya kekayaan sendiri yang tidak bercampur dengan kekayaan suaminya. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ada dua subjek hukum yang masing-masing punya harta kekayaan sendiri, dan karena ada dua subjek hukum masing-masing punya kekayaan sendiri, maka suami istri ini bisa melakukan pengumpulan modal ke dalam sebuah badan hukum PT. Jadi suami dan istri boleh atau bisa mendirikan PT kalau memang diantara mereka terjadi pemisahan harta, dan biasanya dokumen pemisahan harta ini dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan. Kebetulan kami juga pernah menjadi in-house legal di sebuah perusahaan keluarga, di mana para pemilik perusahaannya itu ya ada anaknya, ada orang tuanya, dan ada juga istrinya. Nah, jadi ceritanya tuh dulu ayahnya ini yang merintis usaha keluarga tersebut. Kemudian karena usahanya makin berkembang, maka anaknya turut tangan untuk membantu, dan akhirnya dibuatkanlah sebuah PT di mana anaknya ini yang menjadi direktur gitu. Jadi pemilik perusahaannya atau pemegang sahamnya adalah anak dan orang tua, dengan komposisinya si anaknya ini yang menjadi direktur dan orang tuanya yang menjadi komisaris. Nah, ketika perusahaannya ini berkembang semakin luas, manajemennya semakin gemuk, maka kemudian masuklah istri dari anaknya ini atau istri dari direkturnya itu menjadi pemegang saham di dalam perusahaan, yang fokusnya adalah mengurusi manajemen yang semakin kompleks. Nah, istrinya ini kemudian bisa masuk ke dalam perusahaan menjadi pemegang saham karena di antara suami dan istri ini ada perjanjian perkawinan, perjanjian pemisahan harta, sehingga di dalam perusahaan itu pemiliknya itu ada 3 ya, jadinya ada orang tuanya, ayahnya, lalu ada anaknya, dan ada istri dari anaknya. Ketiga anggota keluarga ini menjadi pemegang saham, yang kemudian setelah perusahaannya berkembang kemudian menyusul saudara-saudaranya ikutan masuk ke di dalam manajemen perusahaan tersebut. Ada sepupunya, ada kerabatnya yang lain, dan seterusnya. So hubungan kekerabatan keluarga ini pada prinsipnya secara hukum tidak menghalangi masing-masing untuk secara bersama-sama mendirikan badan hukum PT. Tapi ya dengan catatan-catatan tadi ya, kalau misalnya hubungannya suami istri, ya ini harus ada perjanjian perkawinan terlebih dahulu. So demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.